نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله على محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسع الفهوم بجاه النبي المعصوم وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin wal hadirat, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa kembali ditakdir hadir oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk bisa mendekat ke tempat-tempat yang mengandung dan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi tempat-tempat yang dilarang yang mengandung murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita selalu diberikan istiqomah di dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah. Melanjutkan apa yang kita bahas dari pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana sebelumnya kita membahas tentang Rasulullah SAW dalam masa susuan Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Kanjeng Nabi disusui dan dirawat di kampungnya, di negerinya Siti Halimah. Dan hikmah apa yang bisa kita ambil daripada jalan hidup Rasulullah SAW yang berkaitan dengan itu semua. Kemarin kita bahas bagaimana rumah Siti Halimah secara fisik, secara nyata itu menjadi rumah yang penuh barokah, menjadi tempat yang penuh anugerah dari Allah, yang menjadikan pelajaran buat kita bahwasanya setiap orang yang membawa Nabi Muhammad dalam kehidupannya akan mendapatkan kebarokahan baik secara nyata, fisik ataupun zahir ataupun rahmat yang berupa batin ya. Nah, disebutkan selanjutnya, saya baca ini, kalau membaca sejarah itu kalau mau lengkap susah lah, karena setiap kitab itu punya sisi yang lebih, sisi yang kurang ya. Jadi kalau mau ngambil sejarah itu lengkap, tidak ada ceritanya. Sampai cari kitab apapun tidak mungkin lengkap. Tapi kita berusaha ngambil satu, nanti yang ada di kitab-kitab lain dimasukkan sedikit-sedikit ya. Sedikit ini kita membaca referensinya dari kitab Maulid Syaraful Anam ya. Referensinya dari sini, ceritanya dari macam-macam nih Pak. Di antaranya cerita ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dikatakan ketika Rasulullah SAW tumbuh, berkembang menjadi anak yang kecil yang luar biasa dari segi sisi fisik dan sifat, dikatakan qalat Halimah, berkata Siti Halimah,
fama zala indi hatta yassarallahu alayyal khairati wal barakat wasa'adati bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu terus bersama saya, mulai dari melarat, mulai dari paceklik, mulai dari repot, hatta yassarallah, sampai Allah menggampangkan kehidupan kami sekeluarga dengan kebaikan, keberkahan, keberuntungan, dan itu semua kata Siti Halimah bibarakatihi, karena berkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada satu episode di dalam kehidupan Rasulullah di rumah tangga ataupun di negerinya Siti Halimah. Kata Siti Halimah, "Tsumma innahu kharaja yauman ma'a akhihi Dhamrata." Satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu keluar bersama akhihi, saudaranya yang namanya Dhamrah. Maksudnya saudara susu ya. Anaknya Siti Halimah. Karena saudara, ini penting nih, Pak. Saudara susu itu hukumnya sama seperti saudara kita. Sama seperti saudara, bedanya cuma tidak dapat warisan gitu saja. Tapi sama, ibu susu, ayah susu, paman susu, bude susu, bule susu, saudaranya bapak susu atau abah susu kita itu sama seperti paman kita langsung. Cuman hanya kita tok kalau memang kita yang menyusu. Jadi anak susu itu ke orang tua susunya dan saudara-saudaranya serta anak-anaknya bapak ibu itu semuanya adalah saudara mahram. Ya, jadi mahram. Begitu juga siapapun yang nyusu ke orang tua susu kita itu berarti juga saudara susu. Tapi tidak nyambung terus ke lainnya. Jadi saudaranya orang yang nyusu enggak. Contoh ya. Misalnya Muhsin, saya katakan langsung saya nyusu sama ibu namanya Maryam, suaminya namanya Ahmad. Berarti Bu Maryam dan Pak Ahmad ini orang tua susu saya. Ya, hukumnya gimana? Tidak batal wudhu semuanya. Saudaranya Pak Ahmad itu semua berarti kalau dalam bahasa Arab ammi dan ammati. Itu hukumnya mahram. Paman juga sama saya, berarti tidak batal. Bojone batal, Pak. Sama seperti paman kita kan kalau punya istri batal sama kita, ya. Bibi kita punya suami, misalnya yang ibu-ibu perempuan, yaitu batal pada kita, ya. Lah semua yang nyusu kepada Pak Ahmad dan Bu Maryam ini berarti saudara sama saya. Hukumnya langsung tidak batal wudhu, ya. Makanya jangan sembarangan ketika menyusui anak itu harus diperingatkan bahwasanya ini nanti rentetannya panjang, mahram dan lain sebagainya, ya. Tidak batal wudhu, tidak boleh kawin, tidak boleh menikah. Karena ini sama seperti saudara kandung, sudah hukumnya sama. Ya. Jadi kadang-kadang orang nitip anak, apalagi sama-sama baru punya anak, nitip, nangis, wis gun suson nih wis. Banyak gitu nggih di masyarakat. Itu kalau syarat-syaratnya menyusui terpenuhi, syaratnya menyusui itu 5 kali susuan. Bukan 5 sedotan. 5 kali susuan. 5 kali susuan itu berarti ya anak kecil nyusu sampai selesai. Kenyang enggak kenyang itu bukan urusan, yang penting selesai. Nah, kalau baru nyusu terus dicoplok pindah sini itu belum dihitung selesai satu. Jadi sampai selesai nyusu. Tapi belum kenyang itu, Beb. Tapi sudah ditaruh. Nangis lagi, disusui lagi. Ya masih sudah terhitung satu yang tadi, berarti baru lagi nambah 2. Itu hukum susu. Dan berapa banyak kadang-kadang orang nitip anak disusui. Berapa kali? Oh ya enggak tahu, sudah berkali-kali. Itu sudah jadi mahram. Itu misalnya punya anak, saudara itu antara dia dengan anaknya ibu susu, tidak boleh lirik-lirikan itu, Pak. Hari demen ya, tidak boleh. Saudara itu hukumnya sama, ya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Terlebih lagi, apalagi urusannya kalau para aslafun sholeh
para guru-guru kita, para alim ulama itu mewanti-wanti ketika kita mau memberikan susu, memberikan anak kita kepada orang lain untuk disusui, itu lihat gimana orang yang mau menyusui. Jangan asal nemu, pokoknya nemu. Karena air susu itu bagian dari asupan yang membentuk bayi sejak kecil. Apa yang membentuk bayi itu bisa jadi tabiat sampai besar. Ketika yang menyusui ini setiap menyusui baca sholawat, Allahumma sholli, sama nyusui sama sholawatan, itu akan terbentuk karakter air susunya yang masuk dengan barokah sholawat. Nah kalau pas nyusui bulan andung ngono pada ngono mendung alama, ya alama Pak. Dan itu membentuk karakter, betul nggih? Jadi hati-hati dalam masalah menyusui. Termasuk ketika ngamuk, jangan nyusui dulu, tenang dulu. Kalau kita lihat nasihat guru-guru kita itu kalau sudah ngamuk, mohon maaf ini ilmu nggih. Itu dibuang air susunya sedikit, dibuang dulu. Sudah ngelegokno yang tadi agar kemudian disusui lagi dengan tenang, baca sholawat, baca ngaji, baca wiritan, baca zikir, ya. Itu menyusui juga mempengaruhi karakter anak kita bagaimana ya menyusui. Jadi penting ya urusan menyusui ini jangan disepelekan. Nah, terlepas dari itu hukum fikih berlaku ketika orang menyusui. Makanya Siti Halimah itu sama Kanjeng Nabi sampai sepuh pun ya tetap ibu. Kanjeng Nabi itu punya satu saudara perempuan anaknya Siti Halimah namanya Syaimah. Kalau mungkin pernah dengar ada orang namanya Syaimah, kalau bahasa Arabnya Syaimah, tulisannya Syaimah. Syaimah itu kalau kita namanya manggilnya Syaimah. Syaimah itu nama saudara susunya Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi tua, sampai Kanjeng Nabi itu sudah umur sepuh, sudah sama Siti Aisyah, itu Syaimah itu datang, nanti dikasih apa sama Kanjeng Nabi, baju atau makanan, itu selalu disambut dengan istimewa. Sehingga Siti Aisyah tanya, itu siapa? Saudara saya Syaimah. Jadi persambungan itu tidak terputus dengan besar, enggak, sampai tua terus. Makanya ketika kita ini punya anak susu, ataupun ada orang yang pernah nyusu, ataupun kitanya mungkin pernah nyusu, ayo mulai diperhatikan lagi. Dulu nyusu sama siapa? Sudah berapa kali? Berapa kali maksimal? Minimal supaya jadi orang tua susu berapa? 5 kali. 5 kali. Ini penting ya, sedikit saya sampaikan hukum persusuan atau bahasa Arabnya rodoah. 5 kali nyusui, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Maksudnya entah langsung nyusu digendong, didadai, atau air susunya itu dikeluarkan dulu kemudian diminumkan kepada anak itu. Kan sekarang modelnya begitu nggih? Itu ketika diminumkan dan itu dari orang yang sama sampai 5 kali dan itu sampai selesai itu dihitung 1, enggak harus kan kenyang, mau kenyang enggak kenyang pokoknya 1 kali selesai. Minum, bosen dia taruh mainan, minum lagi, itu dihitung 2. Ya, ketika selesai mainan dulu kemudian balik lagi berarti dihitung 2. Tapi kalau minum terus ditepet, ayo masuk lagi masih 1 ya. Berapa kali? 5 kali dalam batas anak itu belum 2 tahun Hijriah. Ya, kalau di bawah 2 tahun 5 kali nyusu maka sohibul laban kalau dalam bahasa fikih. Yang punya susu itu jadi ibu susunya. Jadi ibu susu. Berapa kali tadi? 5. Jadi kalau ada orang yang ngantongi ASI itu ya, biasanya kemudian ditaruh, kemudian dikasihkan kepada anak kecil itu sampai 5 kali nyusunya, maka orang tua yang naruh itu jadi ASI, jadi dari ibu susu. Nah, untungnya di masyarakat kita ini masih aman, Pak, masalah itu. Tapi kalau di negeri Jepang gitu, itu dijual ASI secara bebas. Jadi beku itu dijual. Itu ibu yang mana enggak tahu, jadi ibunya banyak itu nanti. Ya, jadi kalau yang menyimpan ASI, kalau mau memberikan kepada anak lain harus diperhatikan. 5 kali nyusu sudah jadi ibu susu. Sallallahu alaihi Muhammad. Aman? Nah. Kemudian
Yang punya susu, maksudnya mohon maaf ya, ini ilmu fikih saya hukumnya. Ini bahasanya kadang-kadang nggak takut saya ngomong pas tidak tepat ini. Yang punya susu dari perempuan itu atau yang laki yang menghasilkan susunya perempuan itu yang jadi ayah susu. Paham ya? Jadi misal ada seorang perempuan hamil, akhirnya kan keluar air susunya. Yang membuat dia hamil ini siapa? Nah, yang membuat dia hamil suaminya itu ketika nanti dia menyusui anak, maka yang menyusui itu jadi ibu susu, yang menghasilkan susu itu namanya ayah susu. Walaupun sudah cerai, walaupun sudah ganti suami, mohon maaf. Ini banyak salah kadang-kadang. Jadi andai kata, saya kasih contoh nama saja ya, ini Pak Rofik, ada yang namanya Rofik? Tidak ada kan? Aman ya? Pak Rofik sama Bu Laila, suami istri, aman kan? Nanti ada yang tersinggung. Pak Rofik kawin sama Bu Laila, hamil Bu Laila. Kok ternyata cekcok, rumah tangga cekcok, akhirnya cerai, ya cerai. Ternyata cerainya ketika hamil atau setelah hamil. Akhirnya setelah masa iddah, kemudian Bu Laila nikah lagi sama Pak Ghazali. Ada yang namanya Ghazali? Enggak? Aman. Pak Ghazali ini sekarang statusnya jadi suaminya Bu Laila. Lah kok namanya iddah itu kan 3 kali suci saja nggih. 3 kali suci saja. 3 kali suci itu kan sekitar 3 bulan sampai 4 bulan saja umumnya. Lah 3 bulan setelah melahirkan, selesai cerai, dia nikah lagi sama Pak Ghazali. Berarti Ghazali ini suaminya Bu Laila. Ketika Laila ini kemudian menyusui seorang anak, misalnya namanya Ali, ya. Ali ini, ya Fatimah saja perempuan ya biar enak. Fatimah ini disusui oleh Bu Laila. Sekarang kalau sudah 5 kali susuan, yang jadi ibu susunya siapa? Laila. Yang jadi bapak susunya bukan Ghazali. Karena yang menghasilkan susu ini tadi, yang membuat penghasilan susu ini namanya Rofik. Berarti Fatimah anak susunya Bu Laila dan Pak. Paham ya? Nah ini kalau di masyarakat kadang-kadang salah. Mentang ini kan bojone sun saya guys. Iya, tapi yang menghasilkan ASI sekarang ini yang muncul adalah Pak Ghazali. Berarti ibu susunya Pak Ghazali, arah susunya ibu susunya Bu Laila, ayah susunya Pak Rofik. Bisa dipahami? Nah, kadang-kadang Pak, Bu, kadang-kadang dalam kasus dikatakan dalam fikih itu ada anak yang punya ibu susu tapi tidak punya ayah susu. Punya ibu susu tapi tidak punya ayah susu. Dan juga kadang-kadang punya ayah susu tapi tidak punya ibu susu. Nah, gimana kira-kira? Ada yang tahu? Kalau tahu saya mau kasih HP. Nah, terbayang enggak? Lihat, ini masalah fikih, namanya teka-teki fikih ini. Ada anak punya ibu susu, tidak punya ayah susu. Mungkin mati, kalau mati Pak punya, cuma sudah mati namanya. Punya ibu susu tapi tidak punya ayah susu. Dan satu lagi punya ayah susu tidak punya ibu susu. Yang lebih aneh itu yang kedua Pak, punya anak padahal tidak punya ibu. Gimana itu? Contoh saya bilang, punya ayah susu tapi tidak punya ibu susu. Misal ada satu laki punya istri 2. Istrinya sama-sama punya ASI. Satu anak yang menyusu kepada 2 istri ini tadi total sampai 5 kali. Sama istri pertama 3 kali, sama istri kedua 2 kali. Berarti total berapa? Berarti Pak, siapa tadi belum nyebut nama saya? Pak Ali ya. Andai kata Pak Ali ini adalah suaminya 2 orang ini, sudah 5 kali berarti anak ini nyusu ke Pak Ali. Kan istri pertama 3, istri kedua 2. Berarti Pak Ali ini sudah berapa kali nyusui anak ini? 5. Berarti Pak Ali secara otomatis jadi bapak susu. Tapi anak ini punya ayah ibu susu enggak? Ke ini masih 3, ke ini masih 2. Yang satu nanti teka-teki minggu depan saya mau tanya. Tapi enggak dapat HP, Pak. Nah, ini
Kalau mau menjelaskan masalah hukum fikih masalah persusuan panjang panjang. Gimana? Mau? Gimana, nggak dengar Bu? Bisa di cukup? Iya ya. Oh, berarti treatment tanpa suami maksudnya gitu ya? Obat, iya. Ya itu masalah kontemporer harus kita cari lagi ya. Saya tidak berani menjawab langsung karena umumnya secara umum itu kan ASI yang keluar itu dihasilkan dari seorang suami umumnya. Cuma ketika itu tidak dihasilkan oleh seorang suami karena kalau memang itu adalah dari masih punya suami, maka hitungannya kemungkinan besar adalah tetap suaminya. Ya. Tapi kalau yang masalah itu seorang istri keluar sendiri tanpa punya suami, itu nanti harus dilihat lagi. Tapi saya tidak berani jawab sekarang karena itu masalah kontemporer, masalah baru. Dan fikih ini selalu berkembang, Bu. Jadi mohon maaf, saya tidak berani menjawab masalah itu karena kasus-kasusnya itu juga ternyata saya baru baca itu memang treatment bisa mengeluarkan ASI tanpa pernah, bahkan sebelum nikah pun bisa ya, belum pernah nikah pun bisa pakai obat, pakai treatment, pakai apa istilahnya bisa itu ya. Nah, yang jelas ketika keluar ASI-nya si ibu itu langsung jadi ibu susu kalau menyusui 5 kali ya. Nah, lanjut kita ke sini pembahasannya. Oh, ini sudah tinggal berapa menit? 13 menit lagi saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Siti Halimah beliau mengatakan suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar bersama saudaranya yang bernama Domroh. Saudaranya yang bernama Domroh kemana? Yar'ayani ghonaman lana. Mereka berdua menggembala kambing milik kami di sekitar rumah. Ya agak jauh tapi nain anil auton kalau dalam bahasanya Maulid Tibai. Fabainama ana kadzalik, ketika saya di rumah tenang-tenang, mereka berdua kemana? Gembala kambing, yang gembala itu di lapangan biasanya di padang rumput agak jauh dari rumah. Idbi ibni Domrota ya'du. Ternyata tiba-tiba anak saya yang namanya Domro itu muncul, belum waktunya pulang sudah pulang. Waqat alahu sufrotun. Dan ternyata wajahnya Domro ini pucat, menguning, maksudnya pucat ketakutan. Wahwa yunadi ya Ummah, Umi. Ummah itu panggilan sayang dalam bahasa Arab. Ummun itu artinya ibu. Kalau ditambah gitu itu panggilan sayang. Ummun, ummah, abun, abah. Makanya ada orang namanya kalau manggil anaknya manggil namanya Abah. Abah itu dari bahasa Arab? Iya, dari abun. Cuma alif hamzahnya panjang, itu panggilan sayang. Boleh itu, misalnya sampean mau panggil anaknya ya waladi ya bunaya, itu boleh. Okay? Kalau bahasa Arab bahkan nama itu boleh dipanggil begitu. Misalnya dengan panggil Muhsina bukan Muhsinatun, tapi Muhsina panjang itu berarti panggilan sayang. Jadi kalau mau manggil boleh ummi, ummah itu boleh sama saja ya. Ya ummah, Domro ini panggil-panggil umi, ummah. Alhiki akhi Muhammadah. Cepetan, jemputan. Umi jemput tolong siapa? Saudaraku Muhammad itu. Fama adzunnu kitajdinahu illa maktulan. Adahullah min dzalik. Kayaknya Muhammad itu sudah terbunuh itu. Muhammad terbunuh. Ibu susu yang mana yang tidak mencolot, Pak? Ibu susu tapi seperti ibu kandung Siti Halimah ini luar biasa sama Kanjeng Nabi, apalagi merasakan ya. Qalat Halimah, kata Siti Halimah, fa asra'na. Saya langsung jenggiran tai. Berangkat saya ya.
berangkat mencolot ke tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi itu Domroh datang tergesa-gesa, pucat, laporan, kayaknya Nabi Muhammad ada yang itu Muhammad saudara saya ada yang bunuh itu, ada yang bunuh coba, kayaknya terbunuh kalau sudah Umi ke sana itu sudah mencolot lari. Faidah huwa syakhisun bi basarihi ila sama. Ternyata ketika saya sampai ke tempatnya Nabi Muhammad kecil itu ngelihat langit gini Pak, ngelihat langit Bu, ngelihat memandang ke atas langit. Falamma ra'ani, ketika lihat saya datang, tabassama dhahikan, mesemnya sampai mau ketawa, mesem betul-betul mesem, sumringah betul itu ya, kaget loh. Fadomamtuhu ila sodri, saya peluk itu Nabi Muhammad SAW, saya dekatkan, saya dekat dengan dada saya dekat. Wa qabbaltu baina ainaih, saya ciumi di antara matanya Rasulullah. Fakultu lahu, maka saya kemudian ngomong kepada putra saya Muhammad itu, Habibi, fadatka nafsi. Nak, demi jiwa saya nak, malladzi asabaka ya bunayya, apa yang terjadi, apa ini, ada apa, ini ada apa ya. Faqala laha, maka kemudian Nabi Muhammad SAW ngomong cerita. Ceritanya bagaimana? Ceritanya ini ada di banyak riwayat versi ya, banyak riwayat versi yang intinya semuanya mirip ya. Saya ingin membacakan riwayat versinya dari Maulid Dibai Pak. Dikatakan ya, ketika mereka itu tadi bermain-main sambil menggembala kambing ya, kalau mungkin sekarang ini salayangan ya. Id aqbala alaihi salah satu nafar, ternyata kedatangan 3 orang. Ada 3 orang datang menghampiri mereka yang sedang bermain ini. Ka'anna wujuhuhum syamsu wal qamar. Wajah mereka itu bagaikan matahari, bagaikan bulan. Terang betul. Cerah betul, luar biasa, bercahaya betul. Ini 3 orang yang datang menghadap ke Rasulullah dan para saudara-saudaranya dan yang mainan ini tadi ya. Ketika ngelihat orang aneh, bercahaya, walaupun itu ganteng, bagus, ini namanya anak-anak mesti takut. Fantalaqu sibyanu haraba wa waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muta'ajjiba. Anak-anak itu semua kabur, Pak. Semuanya mencolot, lari, semuanya ketakutan. Fantalaqu sibyanu haraba, ketika mereka itu semua lari, wa waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muta'ajjiba. Ternyata Kanjeng Nabi itu berdiri dengan kokoh, tegap, malah menyaksikan dengan sangat, dengan kagum. Tambah asik. Gimana kuatnya Rasulullah SAW? Mulai bayi ini punya hati yang tegar. Kalau tidak kuat jadi Nabi itu berat. Jadi Nabi itu tidak gampang. Ketika kedatangan malaikat Jibril, Nabi Muhammad yang sekuat itu ternyata kemeringat. Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Malaikat Jibril itu pernah menunjukkan kepada saya wajah aslinya, termasuk diantara ketika di Gua Hira. Itu saya lihat dengan 70 sayap. Satu sayapnya nutupi langit sama nutupi bumi dari utara ke selatan. Itu satu tok, ini 70. Gimana medeninya? Ya walaupun itu malaikat, tapi kan ngelihat kita ini ngelihat sesuatu yang wah besar, gimana takutnya? Medeni. Ya. Itu Rasulullah SAW dalam keadaan tegar pun masih gemeter. Rasulullah SAW kemulan sampai selimutan. Zamiluni ketika pulang ke rumah. Zamiluni. Selimuti saya wahai Khadijah. Selimuti saya wahai Khadijah. Itu untungnya punya istri model Khadijah, Pak. Itu termasuk hikmahnya kenapa Allah ternyata memilihkan Siti Khadijah jadi pendampingnya Rasulullah dengan umur yang jauh. Nanti ceritanya lebih panjang, ada nanti babnya sendiri. Andai kata kita ini punya, andai kata Rasulullah SAW ketika itu punya istri yang seumuran atau di bawahnya, padahal kan umumnya orang itu mencari pendamping istri itu umumnya yang seumuran atau di bawahnya. Tapi kalau istrinya Rasulullah ketika itu di bawahnya, tidak kayak Siti Khadijah. Ketika Nabi Muhammad dengan sosok yang kuat, yang tegar seperti itu datang terus zamiluni, selimutono, istri kita gimana, Pak? Ya, Pak. Sampai datang, adek, selimutan, apa mas? Nggak ngambil selimut tuh, jelas nggak ngambil selimut, lupa itu sama selimutnya kan ya. Wes cepetan, banyu, apa sih cepetan kan gitu. Nah itu ternyata hikmah Allah kenapa dipilihkan Siti Khadijah. Nah Rasulullah SAW ternyata punya ketegaran hati, kekuatan hati itu bukan mulai besar, mulai kecil. Wa waqafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muta'ajjiba. Nabi Muhammad melihat dengan pandangan takjub malah
Ternyata apa yang dilakukan? Fa'ajja'uhu 'alal ardi ija'an khafifa. Mereka bertiga itu ketika datang megang Nabi Muhammad dibaringkan dengan perlahan-lahan. Wa syaqqu batnahu syaqqan latifa. Kemudian mereka bertiga itu membelah batnahu, dada dan perutnya Nabi Muhammad SAW itu dengan lembut dibelah. Lo anak-anak itu kan ketakutan sambil ngelirik ngelihat dibelah, disuwe. Kaget Domro itu laporan, mati Muhammad, Bu, mati Muhammad saudara saya itu. Makanya kaget itu kan Siti Halimah. Tsumma akhraju qalba sayyidi waladi Adnan. Kemudian mereka itu membelah dadanya Rasulullah sampai ke perut, kemudian mengeluarkan dari hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengeluarkan jantung atau hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dibersihkan dengan sikinil ihsan, dengan pisau ihsan. Wa naza'u minhu hadzuz syaitan. Dikeluarkan dari situ hadzuz syaitan. Dalam riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri cerita kepada Sayyidina Anas bin Malik, sehingga Sayyidina Anas bin Malik mengatakan begitu. Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril ketika mainan bersama anak-anak dengan dua malaikat yang lain ya. Kemudian membaringkan Rasulullah fasyaqqa an qalbihi, kemudian membelah dada Rasulullah, fastakhrajal qalba. Kemudian malaikat Jibril itu mengeluarkan hatinya. Hati itu bisa jantung kalau dalam bahasa Arab. Fastakhraja minhu alaqatan. Ternyata dari hatinya Rasulullah SAW itu mengeluarkan satu alaqah. Satu kalau darah itu apa namanya? Kalau daging sekerat daging, kalau darah apa? Segumpal. Ada segumpal darah ya, segumpal darah kayak hati begitu ya. Dikeluarkan dari hatinya Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Faqala, malaikat Jibril itu kemudian mengatakan, hadza hadzus syaiton minka. Ini hadzus syaiton, jatahnya setan dari kamu wahai Muhammad ya. Tsumma ghasalahu, kemudian hatinya Rasulullah yang sudah dicabut hadzus syaitonnya itu, jatahnya setan, dicuci di satu wadah ya. Wadah itu min zahabin, wadah itu dari emas. Dicucinya pakai apa? Bima Zamzam, dengan air Zamzam. Makanya kata ulama, air yang terbaik, yang termulia, yang terhebat di muka bumi sampai akhirat nanti itu air Zamzam. Kenapa? Karena andai kata ada air yang lebih bagus, pasti hatinya Nabi Muhammad itu dicuci pakai air tersebut. Makanya dikatakan dalam syair, fama uzamzamun fal kautsar, bahkan ma'u zamzam wa afdalul miyahi ma'un qaddaba baina asabi'in nabiyil muttaba ya. Yalihi ma'u zamzamin fal kautsar. Yang paling pertama ternyata ada yang ngalahi air Zamzam. Apa yang ngalahi air Zamzam? Air yang pernah keluar langsung dari tangannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah suatu waktu di perjalanan sama para sahabat. Para sahabat tuh bingung, ya Rasulullah, bingung, ada yang mau air, mau minum, ada yang mau wudu, ada yang mau mandi, ada yang mau raup, ada yang mau begini. Rasulullah, tidak ada air sama sekali. Kemudian Rasulullah tanya, ada yang punya sisa-sisa air? Tidak ada air, ada paling tetesan-tetesan. Ya sudah, kumpulkan di wadah. Kumpulkan di wadah. Kata Rasulullah, kumpulkan semua. Jadi ada tinggal beberapa tetesan kecil saja, sedikit kumpulannya para sahabat tuh. Lah kemudian para sahabat disuruh jejer sama Rasulullah. Sudah jejer. Lah di situ Rasulullah menuangkan ke tangan beliau, disuruh sahabat itu wudu. Ternyata tuangan ini habis, tapi airnya tidak habis-habis, memancar dari sela-sela jarinya Rasulullah SAW. Itu kata Sayyidina Anas bin Malik dan banyak para sahabat. Beliau mengatakan, kita semua ketika itu wudu semuanya. Yang mandi, yang ngisi air. Jumlahnya berapa? 700 orang. 700 orang. Berapa liter kira-kira? Tidak mandek keluar itu Pak. Itu ada pelajaran besar. Hasil akhir itu apa kata Allah. Kita ini tapi disuruh usaha. Andai kata Kanjeng Nabi mau, kan Kanjeng Nabi tinggal bilang, jejer. Tidak pakai ngumpulkan air, jejer, bismillahirrahmanirrahim, keluar, bisa tak? Kan bisa, sama. Tapi ternyata Kanjeng Nabi masih usaha dulu. Air ini dituang, ternyata tidak habis-habis. Apa bedanya sama langsung Pak? Tidak ada bedanya. Bedanya itu Kanjeng Nabi ngajari usaha. Usaha sih.
Hasil akhir apa kata Allah? Lebih-lebih, jangan khawatir, ada caranya Allah. Gimana caranya? Jangan dipikir, itu caranya Gusti Allah. Lah, air yang paling mulia itu air yang keluar langsung dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau selain memperbandingkan itu, air yang paling mulia itu adalah air Zam, bahkan ngalah-ngalahi air yang ada di Telaga Kautsar di surga. Kalau itu kan terjadi nanti setelah Kanjeng Nabi besar. Kenapa? Kok bisa air di surga bisa kalah sama air Zam-Zam? Karena ternyata riwayat mengatakan baginda Rasulullah SAW ketika dibelah dadanya, hati beliau itu dicuci dengan air Zam-Zam. Tidak mungkin hati termulia dicuci kecuali pasti dengan air paling mulia. Nah, kalau air paling mulia itu ternyata Kautsar, pasti dulu Kautsar yang dipakai nyuci. Ternyata air Zam-Zam yang dipakai nyuci hatinya Rasulullah SAW. Makanya ketika kita ini punya air Zam-Zam, jangan sembarangan. Itu air luar biasa. Bukan cuma dari pembahasan dalil syariat, bahkan ulama profesor Jepang itu ya, apa namanya itu meneliti gimana molekulnya air ini luar biasa. Kalau diisi baik jadi baik, diisi buruk juga jadi buruk. Ternyata yang paling top semua dari air-air yang ada yang disucikan itu ternyata air Zam-Zam ya. Jadi dalam riwayat itu dikatakan dengan air Zam-Zam kemudian dibersihkan, kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya, ke dadanya Rasulullah SAW. Ada satu komentar dari ulama, apa maksudnya jatahnya setan tadi itu yang dikeluarkan dari hatinya Rasulullah? Para ulama mengatakan begini, jatahnya setan, ada yang mengatakan itu adalah jatahnya setan untuk ganggu manusia yang ada di hatinya setiap orang. Jadi setan itu punya jalan masuk lewat itu tadi di hatinya setiap manusia, berarti bisa dimasuki untuk dengan digoda-goda itu lewat itu semuanya. Cuman Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, Muhadditsul Haramain, dan banyak para ulama lain mengatakan enggak. Yang pantas untuk meriwayatkan menakwili hadis itu adalah haddus syaiton ay min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena hatinya Kanjeng Nabi itu pasti sempurna sudah. Enggak mungkin perlu dibuang-buang ada hamanya gitu, enggak. Pasti sudah bersih dari awalnya. Ya. Cuman tapi ini beda pendapat, boleh-boleh saja nggih, sama-sama saja. Nah, kata beliau dan para ulama lainnya, haddus syaiton itu adalah hati Rasulullah itu ada jatahnya rahmat, karena Rasulullah itu punya sifat rahmatan untuk alam semesta, termasuk di dalamnya alam semesta itu apa? Setan. Setan itu termasuk alam semesta dah. Kan termasuk alam semesta. Andai kata itu jatah tidak diambil, maka Rasulullah akan rahmat termasuk sama. Jadi kata ulama, termasuk di antara Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau mengatakan yang dimaksud ini loh jatahnya setan. Jatah setan apa itu? Jatah setan dari rahmatnya Kanjeng Nabi itu dibuang, sehingga Kanjeng Nabi akan membawa risalah yang kita ini akan berhadapan dengan setan. Tidak mungkin kalau dengan rahmat juga, sehingga dicabut. Termasuk keluar biasaan kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ dalam riwayat ini dikatakan al-ghilman, anak-anak kecil tuh lari semuanya, termasuk Tomro, saudara susunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pulang ngabari Siti Halimah. Makanya Siti Halimah akhirnya datang. Sayyidina Anas bin Malik, hadirin rahimakumullah, beliau mengatakan, waqad kuntu ara athara dzalikal mukhit fi sadrih sallallahu alaihi wasallam. Saya pribadi melihat ada bekas jahitan di dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekasnya bukan kelihatan utuh semua. Ada sisa-sisa bekas jahitan langsung di dadanya Rasulullah yang pernah saya lihat dengan mata saya langsung. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardha. Jadi itu kejadian syakkus sadr yang harus dipercaya karena itu hadisnya kuat semuanya. Kok bisa masak begini? Kayak saya sudah pernah menjawab ya. Gimana ceritanya Ashabul Fil ketika membawa burung itu, burung ababil yang bawa api dari batuan dari, kok bisa? Tidak ilmiah sama sekali itu, kan tidak masuk di akal. Sudah pernah kita jawab kan gitu. Jadi bukan pikiran kita yang jadi hukum, karena kita ini penuh kelemahan. Andai kata itu cerita bohong, mesti Abu Jahal yang paling komentar, Abu Lahab yang paling komentar. Ternyata mereka semua mengiyakan tentang cerita itu. Berarti cerita itu tidak
bohong. Ya, jadi ketika kita membahas yang seperti ini perlu namanya Islam, istislam. Apa Islam itu? Islam itu pasrah. Pasrah itu manut, disuruh apapun walaupun tidak masuk akal ya manut, itu namanya Islam. Tapi kan menurut saya, tidak pati manut itu berarti. Ya, Islam. Ya. Dan itu terjadi dikatakan oleh ulama diantara dalam kitab ini, pembelahan dadanya Rasulullah atau dalam bahasa Arabnya syaqqus sadr itu terjadi yang paling pertama yaitu ketika di rumahnya Siti Halimah yang pertama kali. Ada berapa kali? Dikatakan 4 kali. Ya, 4 kali terjadi peristiwa dibelahnya dadanya Rasulullah SAW. Yang pertama di rumah Siti Halimah. Yang kedua ketika beliau umur 10 tahun, ya, ketika beliau umur 10 tahun. Yang ketiga ketika Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril akan diberikan kenabian wahyu, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat ketika malam Isra wal Mi'raj. Apa hikmahnya? Insyaallah pertemuan berikutnya, ya. Kita jelaskan hikmahnya apa, kenapa sampai ada kejadian yang disutradarai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian yang luar biasa seperti ini, hikmahnya apa dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya ketika kejadian itu menimpa Rasulullah, Siti Halimah takut terjadi apa-apa pada Rasulullah. Akhirnya dengan berat hati beliau mengembalikan Rasulullah kepada ibunda Sayyidatuna Aminah. Ketika itu umur Rasulullah genap seusia 5 tahun. Jadi Rasulullah setelah 5 tahun kembalikan ke Siti Aminah, akhirnya diasuh lagi oleh Siti Aminah. Tidak lama kemudian dibawa Rasulullah ke Madinah, pulangnya dalam perjalanan di Abwa meninggal ibunda beliau. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Mudah-mudahan semakin iman kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hati kita sebagaimana Rasulullah dibersihkan hatinya, walaupun tidak kotor, hati kita yang kotor mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat zikir yang kita baca, sholat yang kita laksanakan, hati yang kita bersihkan. Mudah-mudahan hati kita dibuat bersih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.